Israel kembali meluncurkan jet-jet tempurnya dalam sebuah operasi militer mendadak yang menghantam jantung wilayah Suriah pada dini hari. Serangan udara besar-besaran itu berlangsung sekitar waktu setempat, menyasar beberapa lokasi strategis di dekat ibu kota Damaskus serta wilayah Quneitra yang berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan. Menurut sumber militer Suriah, serangan ini menargetkan kompleks militer, gudang amunisi, dan pos komando yang dianggap sebagai bagian dari jaringan dukungan Iran di Suriah. Setidaknya 3 rudal presisi tinggi berhasil menembus sistem pertahanan udara S-200 milik Suriah, menyebabkan ledakan dahsyat dan kobaran api yang menerangi langit malam Damaskus. Kementerian Pertahanan Suriah menyebutkan bahwa sedikitnya 26 orang tewas, termasuk 11 tentara Suriah dan 7 personel milisi sekutu. Sisanya adalah warga sipil yang berada di sekitar area yang terkena dampak langsung. Puluhan lainnya mengalami luka-luka dan saat ini tengah dirawat di beberapa rumah sakit di Damaskus dan Homs. Rekaman video dari warga sipil yang tersebar di media sosial memperlihatkan kepanikan massal dengan suara deru jet-jet tempur Israel yang berputar di atas wilayah padat penduduk sebelum melepaskan rudalnya. Kobaran api membumbung tinggi di beberapa titik, dan ambulans terlihat kesulitan menjangkau lokasi terdampak akibat puing-puing dan jalanan yang rusak berat. Sementara itu, pihak militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Namun, sumber anonim dari dalam Kementerian Pertahanan Israel menyebutkan bahwa serangan itu adalah bagian dari langkah preemptif untuk mencegah pergerakan senjata lintas perbatasan yang diduga akan digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran. Israel juga mengklaim bahwa lokasi yang diserang merupakan bagian dari proyek pengembangan senjata presisi yang mengancam keamanan nasional. Klaim ini kembali menuai kritik dari berbagai pihak, mengingat kurangnya bukti yang disertakan, serta kecenderungan Israel untuk melakukan serangan sepihak tanpa mandat internasional. Respons dari dunia internasional masih beragam. Iran mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan kejahatan negara yang tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Rusia sebagai sekutu Suriah juga mengecam tindakan Israel dan menyebutnya sebagai provokasi berbahaya yang dapat menyeret kawasan ke konflik berskala lebih besar. Namun hingga saat ini, tak ada kecaman berarti dari Amerika Serikat atau Uni Eropa. Kedua entitas tersebut justru menunjukkan sikap diam atau ambigu terhadap eskalasi terbaru ini. Pola yang sudah terlalu sering terjadi setiap kali Israel melakukan serangan ke luar wilayahnya. Di sisi lain, pemerintah Suriah menyatakan bahwa balasan akan datang dalam waktu yang tidak diduga dan dengan kekuatan penuh. Hal ini menandai bahwa konflik belum akan berakhir, bahkan sebaliknya, bisa saja memasuki fase baru yang lebih destruktif. Serangan ini menjadi yang ke-7 kalinya dalam 2 bulan terakhir Israel melakukan agresi militer ke wilayah Suriah. Meski selalu berdalih sebagai bentuk perlindungan diri, namun banyak pihak menilai bahwa Tel Aviv sedang memanfaatkan kekacauan regional dan dukungan diam-diam dari Barat untuk mengeksekusi kepentingan strategisnya secara brutal. Dengan meningkatnya tensi dan pernyataan balasan dari pihak Suriah, banyak pengamat memperkirakan bahwa eskalasi besar hanya tinggal menunggu waktu. Dan seperti yang akan segera terjadi, balasan Suriah ternyata datang, dan bukan sembarangan, bukan lewat tentara, bukan lewat drone, tapi dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh militer Israel sebelumnya. Kurang dari 18 jam setelah serangan udara brutal Israel meluluh lantakkan wilayah Damaskus dan sekitarnya, pemerintah Suriah langsung merespons dengan cara yang belum pernah dilakukan dalam 1 dekade terakhir. Untuk pertama kalinya sejak Perang Saudara Pecah, Suriah meluncurkan rudal balistik jarak menengah dengan daya ledak tertinggi dalam arsenal militernya, dan targetnya bukan pangkalan militer atau bandara, melainkan bendungan air terbesar di wilayah Israel. Pada pukul 21.06 waktu Damaskus, sistem peluncuran rudal di Provinsi Hama melepaskan sebuah rudal jenis M820Q, varian rudal balistik buatan dalam negeri yang dikembangkan dengan dukungan teknologi Iran dan Korea Utara. Rudal ini memiliki panjang hampir 15 meter, berat lebih dari 8 ton, dan mampu membawa hulu ledak 1.000 kilon dengan tingkat akurasi tinggi. Militer Suriah menyebut peluncuran ini sebagai bagian dari operasi pembalasan strategis yang sudah dirancang jika Israel melampaui batas merah. Targetnya jelas, bendungan Esdraelon, struktur raksasa yang terletak di utara Israel dan berfungsi sebagai tulang punggung pengairan serta pengendalian banjir untuk setidaknya 12 kota besar di sekitarnya.
termasuk Haifa, Nazareth, dan kawasan industri di lembah Jezreel. Bendungan ini juga memasok air ke beberapa instalasi militer dan pabrik strategis Israel, menjadikannya target dengan nilai vital yang jauh lebih tinggi daripada pangkalan militer biasa. Sistem pertahanan Iron Dome dan David Sling gagal mencegat rudal tersebut. Diduga karena radar Israel tidak mengantisipasi bahwa Suriah akan menyerang infrastruktur sipil berskala nasional yang selama ini dianggap garis pantang dalam pertempuran konvensional. Rudal menghantam bagian tengah bendungan pada pukul 21.41 dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan retakan struktural besar dan memicu luapan air secara masif dalam hitungan menit. Siaran langsung dari warga sekitar memperlihatkan air meluap dalam volume besar, menjebol sisi barat bendungan, dan mulai mengalir deras ke kawasan permukiman. Suara ledakan disusul gemuruh air menjadi pertanda awal dari bencana yang akan datang. Siren berbunyi di berbagai kota, namun terlambat. Sebagian besar penduduk tidak siap menghadapi bencana skala ini. Pemerintah Israel langsung mengumumkan status darurat nasional dengan evakuasi besar-besaran diperintahkan di 6 kota utama dalam radius 40 km dari bendungan. Namun dalam waktu kurang dari 2 jam, air sudah mencapai bagian selatan Nazareth dan mulai merendam jalur utama distribusi logistik dan jalan bebas hambatan nasional. Pakar militer menilai langkah Suriah sebagai serangan balasan paling strategis dan mengejutkan sejak Perang Yom Kippur. Bukan hanya karena targetnya tak biasa, tapi karena dampaknya akan menimbulkan konsekuensi jangka panjang, baik secara infrastruktur, ekonomi, hingga politik dalam negeri Israel. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai master stroke destruktif, sebuah balasan yang menghancurkan bukan hanya bangunan, tapi kepercayaan diri militer Israel. Dari sisi diplomatik, Suriah mengklaim bahwa mereka tidak akan berhenti pada satu serangan ini. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Suriah, disebutkan bahwa jika Israel bisa menghancurkan kota kami dengan jet-jet tempur, maka kami juga berhak menghancurkan sistem vital mereka dengan kekuatan rudal kami. Iran dan Hizbullah langsung memberikan dukungan terbuka, menyatakan bahwa era dominasi sepihak Israel telah berakhir. Sementara itu, pemerintah Rusia meminta semua pihak untuk menahan diri, sebuah respons standar yang terdengar lebih seperti formalitas daripada tekanan nyata. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, menyatakan keprihatinan mendalam, namun belum mengeluarkan sikap tegas atas serangan rudal Suriah tersebut. Dunia internasional pun terbagi. Sebagian melihat ini sebagai bencana yang harus segera diredakan, sementara sebagian lain diam, menunggu siapa yang akan tenggelam lebih dulu, Israel atau moralitasnya sendiri. Dengan bendungan utama jebol dan jutaan liter air mulai mengalir ke kota-kota besar, Israel kini berada di bawah ancaman yang tak terduga. Bukan dari bom, bukan dari drone, tapi dari bencana air buatan manusia. Dalam waktu kurang dari 6 jam sejak rudal balistik Suriah menghantam bendungan Esdraelon, bencana kemanusiaan berskala nasional resmi terjadi di Israel. Air bah melanda sedikitnya 17 kota besar, menyebabkan kepanikan massal, kemacetan total, pemadaman listrik, dan ribuan keluarga yang terjebak tanpa akses makanan, air bersih, atau bantuan medis. Laporan resmi dari Otoritas Air Nasional Israel menyebutkan bahwa volume air yang keluar dari bendungan melebihi 110 juta meter kubik, menyamai intensitas banjir bandang skala ekstrem. Kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat ekonomi, teknologi, dan militer, seperti Nazareth, Haifa, Afula, hingga sebagian utara Tel Aviv, kini berubah menjadi kolam raksasa, dengan genangan air setinggi 1,5 hingga 3 meter di beberapa titik. Kondisi paling parah tercatat di kawasan lembah Jezreel dan Galilea Bawah, di mana aliran air membawa serta lumpur, puing bangunan, kendaraan, dan bahkan reruntuhan fasilitas infrastruktur vital. Rumah sakit Rambam di Haifa harus mengungsi, memindahkan lebih dari 300 pasien ke area parkir darurat yang sudah disulap menjadi tenda medis. Sekolah, pusat evakuasi, dan rumah ibadah pun ikut terendam. Pemerintah Israel langsung mengumumkan status bencana nasional dan memerintahkan evakuasi besar-besaran terhadap lebih dari 15 juta warga yang tinggal di wilayah utara dan tengah. Namun proses evakuasi berjalan sangat lambat, jalan-jalan utama macet total, lalu lintas udara sipil dihentikan. Beberapa pos militer bahkan dilaporkan ikut tenggelam dan kehilangan konektivitas komunikasi.
Militer dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, namun sebagian besar unit ternyata tidak siap menghadapi bencana banjir berskala masif. Perahu karet dikerahkan dalam jumlah terbatas, sementara helikopter SAR diprioritaskan untuk evakuasi instalasi penting dan personel militer, bukan warga sipil. Hal ini memicu kemarahan publik yang menilai pemerintah lebih mementingkan infrastruktur daripada nyawa rakyat. Video-video dramatis dari media sosial memperlihatkan warga tua yang dievakuasi di tengah arus deras, anak-anak menangis di atas atap rumah, dan mobil-mobil yang terseret air seperti mainan. Di beberapa kota, penduduk mengaku belum menerima bantuan logistik sama sekali lebih dari 10 jam setelah air mulai naik. Beberapa media lokal menyebut kondisi ini sebagai kegagalan logistik total. Harga bahan bakar melonjak, jaringan listrik padam, dan pasokan air bersih terputus. Pemerintah mulai mendistribusikan air minum kemasan menggunakan truk militer, namun tidak mampu menjangkau semua daerah terdampak. Ribuan orang terjebak di lantai atas gedung tanpa akses bantuan apapun. Di tengah kekacauan ini, muncul pula pertanyaan besar. Mengapa pertahanan Israel yang dikenal canggih bisa gagal mendeteksi dan mencegat rudal Suriah? Otoritas militer Israel masih bungkam soal ini, memicu spekulasi bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome dan David's Sling tidak diatur untuk merespons ancaman terhadap infrastruktur sipil seperti bendungan. Sementara itu, berbagai laporan menyebutkan bahwa aliran air masih terus meluas ke selatan, mengancam kawasan metropolitan Tel Aviv dalam waktu 12-24 jam ke depan jika tidak ada penanganan besar-besaran. Pemerintah telah meminta bantuan internasional, termasuk dari PBB dan negara-negara sahabat. Namun belum ada respons cepat, bahkan dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Bank Sentral Israel terpaksa menghentikan aktivitas transaksi nasional dan bursa saham Tel Aviv ditutup darurat. Ini menandai salah satu guncangan ekonomi terbesar sejak Perang 6 Hari. Namun kali ini bukan akibat tembakan peluru, melainkan gelombang air yang datang dari arah yang tak terduga. Pengamat regional menilai bahwa serangan ini menunjukkan betapa rentannya sistem pertahanan modern terhadap bentuk perang non-konvensional. Alih-alih mengirim pasukan darat atau drone, Suriah hanya butuh satu rudal untuk menghancurkan bendungan dan membuka pintu bencana. Dengan jutaan orang kini kehilangan tempat tinggal dan sistem nasional dalam keadaan lumpuh, Israel tengah menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah modernnya. Bagaimana menyelamatkan rakyat dari air yang bukan datang dari hujan, tapi dari kesombongan militer yang dibalas dengan strategi yang lebih tenang tapi mematikan? Ketika banjir terus meluas dan jutaan warga Israel terjebak dalam kepanikan, negara kini menghadapi krisis sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya darurat kemanusiaan, bencana ini kini berkembang menjadi keruntuhan logistik, krisis politik, dan kebingungan nasional yang melumpuhkan seluruh fungsi pemerintahan. Pemerintah Israel mengakui bahwa lebih dari 15 juta penduduk terdampak langsung, dengan 4 juta diantaranya kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari 1,2 juta saat ini mengungsi ke zona darurat yang tersebar di wilayah selatan dan dataran tinggi. Kementerian Dalam Negeri resmi menyatakan 9 kota dalam status evakuasi total, termasuk Haifa, Nazaret, Afula, dan beberapa bagian Tel Aviv. Namun proses evakuasi di lapangan berlangsung lambat dan kacau. Banyak warga yang mengaku tidak mendapatkan informasi arah evakuasi yang jelas. Beberapa daerah bahkan belum dijangkau oleh petugas hingga lebih dari 24 jam sejak air mulai membanjiri wilayah. Sistem transportasi nasional lumpuh. Jalur kereta api utara selatan terputus. Jalan tol utama tergenang. Pelabuhan Haifa menghentikan seluruh operasional, memutus rantai pasok logistik nasional. Bahkan Bandara Ben Gurion sempat menunda semua penerbangan karena arus pengungsi menyebar ke sekitar area bandara. Jaringan komunikasi dan listrik di lebih dari 80 wilayah padam total. Operator telekomunikasi nasional melaporkan kerusakan pada infrastruktur utama akibat banjir. Sebagian jaringan internet hanya tersedia lewat sambungan satelit. Pusat panggilan darurat 100 dan 1021 kelebihan beban, sementara ribuan warga melaporkan tak bisa menghubungi keluarga mereka sejak kemarin malam. Pemerintahan Benjamin Gantz kini berada di bawah tekanan luar biasa. Oposisi di Knesset menuding kabinet gagal merespons cepat bencana dan hanya mengandalkan militer untuk menutupi lemahnya koordinasi sipil. Demonstrasi spontan mulai pecah di beberapa zona aman, terutama dari warga yang kehilangan akses bantuan logistik. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami basah,
Pemerintah kering sebagai bentuk sindiran terhadap lambannya respons negara. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit di 6 kota besar kini sudah melampaui kapasitas pasien. Tenda darurat dan pos medis mulai berdiri di area industri dan stadion-stadion yang masih aman. Namun kekurangan tenaga medis, logistik obat-obatan, dan suplai makanan menciptakan potensi krisis lanjutan yang dapat memperparah situasi dalam 48 jam ke depan.